Kenalin, nama aku Teresia Septian Girsang dengan NIM 029. Aku adalah mahasiswa Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Nah, kali ini aku akan memberikan penjelasan tentang pengerjaan subnetting dalam mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Nah, sebuah perusahaan XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.29.0/20. Nah, rencananya IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Nah, di sini terdapat 6 divisi dan ada jumlah hostnya. Jadi kita akan melakukan pembagian IP pada setiap hostnya. Nah, kali ini saya akan menggunakan metode VLSM, di mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan alamat IP dan mengalokasikannya sesuai dengan ketentuan individu pada jaringan. Jadi kita akan memecahkan IP tersebut dengan beberapa slash. Kemudian di sini ada divisi keuangan dengan 20 host. Nah, kita akan membuat atau menggunakan slash 27, di mana pada slash 27 jumlah hostnya adalah 30, jadi mencukupi untuk ke divisi keuangan. Nah, berikut untuk tabel subnet awal, host akhir, dan IP broadcastnya. Nah, kemudian yang kedua adalah divisi pemasaran, di mana pada divisi pemasaran ada 40 host dan kita memakai CDIR/26, karena pada CDIR/26 ini kita menghasilkan jumlah host yaitu 62. Kemudian bisa dilihat pada tabel untuk subnet host awal, host akhir, dan IP broadcastnya. Nah, yang ketiga adalah divisi produksi. Nah, divisi produksi ini mempunyai host 30 host. Nah, kenapa kita pakai /26 juga? Karena masih mencukupi. 62 host masih bisa untuk dipecah menjadi IP pada setiap host di divisi produksi. Nah, kemudian berikut untuk tabel subnet, host awal, host akhir, dan IP broadcastnya. Kemudian yang keempat adalah divisi IT, di mana pada divisi IT ada 10 host, kemudian kita memakai CDIR/28, karena kita mendapatkan jumlah hostnya itu 14, masih mencukupi untuk ke 10. Kemudian, ini kita bisa lihat untuk subnet, host awal, host akhir, IP broadcast pada tabel. Kemudian yang kelima adalah divisi SDM, di mana ada 5 host. Nah, kita masih bisa memakai /28 karena jumlah hostnya ada 14, jadi masih bisa. Kemudian di sini ada untuk subnet, host awal, host akhir, IP broadcast pada tabel. Kemudian yang keenam adalah divisi gudang yang memiliki 4 host. Nah, kita masih tetap memakai /28 karena jumlah hostnya 14, jadi masih mencukupi untuk membagi IP pada host divisi gudang. Nah, berikut untuk tabel subnet, host awal, host akhir, dan IP broadcastnya. Nah, kenapa kita memakai hampir 3 slash? Kita kan dalam metode VLSM. Nah, kita itu harus mengalokasikan setiap jumlah hostnya itu kepada jumlah host yang CDIR dapatkan, seperti itu. Langsung saja ke desain. Jadi di sini ada 6 divisi yaitu divisi keuangan, divisi pemasaran, produksi, divisi IT, divisi SDM, dan divisi gudang. Nah, di sini saya memakai 3 PC dalam setiap divisinya. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan switch untuk menghubungkan setiap PC-nya. Kemudian ada juga router, dimana router memang diharuskan untuk 2 interface, tapi di sini saya memakai untuk 3 interface, yaitu untuk ke switch pertama, ke switch kedua, kemudian ke router utama. Nah, di sini kita akan memasukkan IP pada setiap hostnya. Nah, pada divisi keuangan nah, jadi kita ke desktop, IP configuration. Nah, di sini untuk IP yang pertama kita buat 194, kemudian subnet max-nya 224, dan default gateway-nya 193. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Ini kita dapatkan dari perhitungan subnetting kita sebelumnya, itu dengan memakai /20 yang dibagi lagi, karena pada divisi keuangan kita membutuhkan 20 host. Kemudian selanjutnya
Nah, setelah kita membuat semua IP hostnya, sekarang kita akan menghubungkan switch dengan si router. Kita ke fast Ethernet yang pertama. Nah, kita on convert status, kita masukkan IP address-nya, masukkan subnet mask-nya, lanjut lagi port status, IP address, subnet mask, kemudian port status lagi, IP address dan subnet mask-nya. Nah, kemudian lanjut ke router berikutnya. Nah, kemudian setelah selesai semua terhubung, sekarang kita akan lihat ke router utama apakah sudah terhubung dengan masing-masing router. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai dia hijau karena itu menandakan dia belum terhubung sepenuhnya. Kemudian ke router utama, kita lihat di config, di fast Ethernet 1 sudah on port statusnya, IP address-nya sudah ada, subnet mask, kemudian ini juga, kemudian lanjut, ini udah, dan oke, setelah semua terhubung, maka kita coba ping dari komputer ke komputer, successful, dari PC ke komputer, successful, kemudian lanjut lagi successful. Nah, kita coba ke router yang utama, successful juga, kemudian kita coba lagi yang lain, successful. Dikit sedikit, coba try. Successful sudah, kita coba sipil, kita coba sipil, sekarang yang ke divisi SDM, successful, kemudian dari divisi 1 ke divisi 2 masih fail, sudah successful. Oke. Nah, terima kasih teman-teman untuk waktu yang disediakan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.